Selamat pagi Bu Prakti, saya Catherine TK 9B nomor absen 6. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PAS Agama Kristen. Tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan hidup baru. Paulus, Qis 9 ayat 1-18. Buah Pertobatan 1. Paulus menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Dalam kurung Qis 9 ayat 7-17. 2. Paulus membuat kepala penjaga Filipi dan keluarganya bertobat. Dalam kurung Qis 16 ayat 19-34. 3. Paulus membuat Krispus yaitu kepala rumah ibadah di Korintus beserta keluarganya dan orang-orang Korintus bertobat. Dalam kurung Qis 18 ayat 1-9. Simson, Hakim-Hakim 16 ayat 4-30. Buah Pertobatan. Simson berhasil menewaskan 3.000 orang Filistin yang merupakan musuh orang Israel atau yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dalam kurung Hakim-Hakim 16 ayat 25-30. Petrus, Matius 26 ayat 69-75. Buah Pertobatan 1. Petrus membangkitkan Dorcas atau Tabita dari kematian. Dalam kurung Qis 9 ayat 36-41. 2. Petrus membaptis Cornelius. Dalam kurung Qis 10 ayat 1-48. 3. Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa dibaptis. Dalam kurung Qis 2 ayat 38-41. Sakeus, Lukas 19 ayat 1-10. Buah Pertobatan. Sakeus mau memberikan setengah dari hartanya untuk orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang diperas dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Semenjak itu, Sakeus tidak berlaku kejam saat menarik pajak dan menagih pajak sesuai jumlah yang sudah ditetapkan. Dalam kurung Lukas 19 ayat 1-10. Yunus 1-3. Buah Pertobatan. Nabi Yunus mau memberitakan pesan Tuhan kepada bangsa Niniwe agar mereka segera bertobat dari kesalahannya. Dengan adanya pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yunus, maka bangsa Niniwe bisa mengalami pertobatan dan diselamatkan. Dalam kurung Yunus 3 ayat 4-10. Nilai-nilai teladan yang diteladani dari tokoh Alkitab dan komitmen siswa untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang yang sudah hidup baru. 1. Hal yang bisa diteladani dari Paulus yaitu dia mempunyai hati yang mudah dibentuk. Meskipun pada mulanya benci pada murid Yesus, namun ketika Tuhan menemuinya, ia mau berubah dan bahkan menjadi alat Tuhan. Kita sebagai pelajar yang sudah hidup baru harus mau dan bisa menjadi terang dan garam dunia, atau memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang yang mendengar kabar Injil mau bertobat dan diselamatkan. 2. Hal yang bisa diteladani dari Simson yaitu
ia mau menyadari semua kesalahannya dan mau bertobat. Kita sebagai pelajar yang sudah hidup baru harus bersikap jujur pada Tuhan atas semua kesalahan yang sudah kita perbuat. Harus segera bertobat dan berjanji tidak mengulangi semua kesalahan yang pernah kita perbuat. 3. Hal yang bisa diteladani dari Rasul Paulus adalah kemauannya untuk meninggalkan sikap sombongnya dalam kurung Matius 26 ayat 69-75 dan mau bertobat dari semua kesalahannya. Tuhan sangat menghargai kerendahan hatinya dan mengangkatnya menjadi pemimpin gereja. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh sombong bila berada di atas, karena apapun yang kita kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Memiliki sikap rendah hati seperti Yesus yang menjadi teladan kita. 4. Hal yang bisa kita teladani dari Zakheus adalah ia mau cepat bertobat dari kesalahannya dan mau menyumbangkan hartanya bagi orang miskin. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Tuhan untuk orang miskin, dan juga selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. 5. Hal yang bisa kita teladani dari Nabi Yunus yaitu sikapnya yang mau segera bertobat dari kesalahannya dan segera melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mentaati semua perintah Tuhan karena perintahnya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jangan tunda setiap perintahnya karena menunda perintah Tuhan sama artinya dengan tidak taat. Simpulan. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki hati tidak sombong, mudah bertobat, dan mudah dididik. Jika kita melakukan kesalahan, segera akui kesalahan kita serta berjanji tidak akan mengulanginya, dan Tuhan pasti mengampuni kesalahan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua untuk kebaikan kita. Jadilah terang dan berkat dimanapun kita berada serta memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Demikian adalah presentasi saya tentang PAS Agama Kristen. Sekian dan terima kasih.